Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini dia mobil yang sebenarnya kami tunggu-tunggu untuk review jangka panjangnya, karena mobilnya menjadi sangat fenomenal dan menjadi rival berat bagi penantang di kelas SUV B-segmen, yaitu Toyota Yaris Cross. Yes, mobil ini akan menantang beberapa pesaing yang sebenarnya sudah lama, yaitu Honda HR-V dan juga beberapa pesaing lainnya seperti Hyundai Creta, kemudian ada yang dari Mitsubishi juga yang nanti akan meluncur pada ajang Gias. Dan kami akan mengetes mobil ini, bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, apakah dia irit sebagai sebuah hybrid, dan ya apa saja kelemahan dari mobil ini. Ikuti terus videonya. Oke, kami tidak akan panjang lebar menjelaskan bagaimana soal desainnya, bagaimana soal akomodasinya, bagaimana fitur yang ada di dalamnya, karena semuanya sudah dijelaskan oleh Mas Fitra pada video first impression dan video first drive-nya. Tapi ya ada sedikit highlight pada mobil ini yang akan kami bahas, yaitu soal mesinnya dan sedikit yang ada di bagian dalamnya. Oke, untuk varian mobil ini adalah varian GR Sport dengan Aero Package Hybrid yang dijual dengan harga 440,6 juta rupiah, yang artinya tidak sampai 450 juta rupiah. Dan yang menjadi highlight dari mobil ini terutama adalah mesinnya, karena menjadi salah satunya di kelasnya yang menggunakan mesin hybrid. Honda HR-V itu punya turbo, Hyundai Creta itu punya mesin 1500 cc, dia 1500 cc sudah hybrid murni. Nah, mesin ini sebenarnya mengambil basic dari Toyota Veloz yang berkode 2NR-VE, dan di mobil ini ditambahkan belakangan menjadi 2NR-VEX yang memiliki tenaga mesin itu 90 HP serta torsi 121 Nm, dibantu juga dengan motor listriknya yang mampu menghasilkan tenaga 79 horsepower serta torsi 141 Nm. Tetapi tenaga tersebut bukan menjadi gabungan. Toyota memang belum menyebutkan berapa tenaga gabungan dari mobil ini, tapi ya nanti kita akan rasakan juga performanya. Tapi yang paling penting adalah seberapa irit dari mobil ini, karena kapasitas mesin ini cukup kecil, 1500 cc, yang artinya dia lebih kecil dibandingkan Toyota Corolla Cross, kemudian Toyota Corolla Altis, dan juga Toyota Kijang Innova Zenix. 2NR-VE ini juga dia memiliki konsumsi bahan bakar yang irit pada mobil-mobil misalkan Toyota Vios dan juga Toyota Veloz. Nanti kita akan tes. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Oke, ada beberapa detail-detail yang akan saya ceritakan pada review lengkap ini, karena saya tidak akan membahas lebih lengkap ya, sudah dibahas di first impression dan juga di first drive. Kita nyalakan dulu mesin mobil ini. Ini tombol E-nya startup warna biru yang mencirikan sebuah mobil hybrid. Tidak ada derungan mesin ya, karena ini hanya motor elektriknya saja yang bekerja. Dan nuansa pertama kami saat duduk di mobil ini memang dia untuk bahasa desainnya agak mirip dengan beberapa model-model Toyota lainnya. Toyota yang menggunakan platform DNG seperti Toyota Veloz, kemudian Toyota Vios, dan juga Toyota Race sebenarnya. Seperti instrumen clusternya, dia digital, dia lebih menarik dibandingkan Veloz dan juga Vios. Tapi memang karena dia menggunakan mekanisme hybrid, maka untuk grafik instrumen ini sedikit berbeda. Tapi untuk speedometernya, untuk penunjuk kecepatan itu masih sama, serta untuk bar bensinnya atau ampere bensin ini masih sama. Untuk head unit dia memang lebih menarik, dan dia juga dilengkapi dengan fitur konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian lekukan-lekukan dashboard itu, ya ini sedikit dipermanis lah dengan adanya ini nih, 2 tingkat seperti ini. Ini mesin ini baru nyala nih. Dia untuk mengisi baterainya, kemudian untuk bahan dia masih pasti keras di bagian atas, dan untuk pemanis karena dia merupakan mobil hybrid ada aksen biru di bagian sini dan juga di jahitan-jahitan joknya. Dan untuk di bagian tengah ada wire charging. Dan yang menarik sebenarnya ini nih, desainnya ini tinggi sekali di bagian sini, tapi yang bagian kanan tidak tinggi, jadi berbeda gitu.
kemudian sudah electric parking brake dan auto hold. Setir ini rasanya mirip dengan race ya, setirnya desainnya, tapi untungnya dia dibalut dengan bahan kulit yang cukup berkualitas dan dia sudah dilengkapi dengan beberapa fitur seperti kamera 360 derajat dan juga ada fitur TSS atau Toyota Safety Sense dengan adaptive cruise control dan juga lane keeping assist. Kemudian di bagian kanan ini ada beberapa tombol, ada 2 buah tombol kosong tapi ada tombol penting yaitu EV mode dan juga untuk mengatur beberapa pengaturan dari TSS-nya, traction control dan juga auto headlamp. Dan yang menjadi perhatian dari mobil ini adalah atap panoramik ya, karena dia sudah menggunakan atap panoramik yang tirainya ini bisa dioperasikan secara otomatis, tapi kacanya tidak bisa dibuka. Jadi fix seperti ini nggak bisa dibuka. Dia hanya untuk menciptakan aura yang lega dalam kabin, tapi tidak bisa dibuka. Ya nggak apa-apa. Kalau di rivalnya itu ada Honda HR-V yang untuk mekanisme pembukaan itu masih manual semuanya. Bahkan yang bagian belakang itu benar-benar seperti puzzle ya, mesti menyusun 2 buah partisinya itu. Oke. Rasanya sudah cukup membahas mobil ini karena semuanya sudah dijelaskan sebelumnya. Oke. Langsung saja kita jalan ke mobil ini untuk mengetahui data-data penting dari mobil ini. Seperti konsumsi bahan bakar dalam kota, konsumsi bahan bakar tol, kemudian seberapa kenyamanannya, seberapa baik kenyamanan suspensinya, kemudian bagaimana rasa berkendaranya, dan juga bagaimana performanya. Oke? Let's go. Sebelum kami menyampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bahan bakar berkualitas yaitu Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus adalah bahan bakar oktan 98 dengan standar Euro 4 yang bisa menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat. Performa kendaraan pun tetap maksimal, baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Teknologi baru Shell V-Power Nitro Plus dirancang dan diklaim mampu membersihkan 100% endapan di bagian vital mesin dan mencegah terjadinya penumpukan endapan di masa mendatang, serta memberikan perlindungan tak terkalahkan dari korosi. Shell V-Power Nitro Plus, mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat. Semakin sering mengisi bahan bakar di Shell, Anda juga bisa mengumpulkan poin program loyalitas Shell Go Plus dan Anda bisa mendapatkan diskon bahan bakar pada pengisian berikutnya. Jangan lupa download aplikasi Shell Asia dan download registrasi member Shell Go Plus dan rasakan manfaatnya. Toyota Yaris Cross ini kami dapatkan di jasa rental mobil Rengenet. Di sana Anda bisa mendapatkan rental mobil dari mobil premium hingga mobil umum. Langsung saja kunjungi Instagramnya di @rengenet.id. Mengandalkan platform DNGA, apakah rasa suspensinya sama dengan para saudaranya yang sama-sama menggunakan struktur tersebut? Nah, untuk suspensi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Mas Fitra saat first drive-nya, tapi ini lebih jangka panjang ya sebenarnya pengetesannya. Ya, sebenarnya ini rasanya lebih ke arah mobil-mobil Toyota yang berplatform DNGA atau Daihatsu New Global Architecture. Dalam artian memang ya dari sisi handling ini cukup presisi seperti ini. Body roll ada, tapi ya masih presisi lah, masih terhitung sebuah SUV yang memiliki handling yang cukup akurat. Tapi memang perlu diakui kalau soal bantingannya, soal peredaman suspensinya mungkin dia terasa sedikit kaku. Kalau misalkan di kecepatan rendah, misalkan di posisi tidur dengan kecepatan di bawah 20 km per jam dan Anda terkena posisi tidur, itu memang terasa empuk. Tapi ketika misalkan melalui jalanan yang kontrol tidak bagus itu, yang agak rusak, rasanya tuh memang agak sedikit kaku. Dan untuk kenyamanan suspensi perlu diakui Yaris Cross ini ya bukan yang terbaik di kelasnya, tapi masih nyaman, masih dalam tahap nyaman. Lantas,
Bagaimana dengan peredaman kabinnya? Untuk peredaman kabin sendiri terbilang fine sebenarnya, fine aja. Insulasi kabin cukup baik, tapi memang bukan yang terbaik di kelasnya. Tapi untuk road noise cukup baik ini, tidak terlalu terdengar ke dalam kabin dari Yaris Cross ini. Dan tentu saja, highlight dari Yaris Cross adalah mekanisme dari sistem hybridnya. Ya, sistem hybridnya tentu ini sudah sangat dewasa rasanya. Dalam artian, Toyota itu sudah lama sekali mendevelop sebuah mobil hybrid sejak tahun 1990-an akhir di Toyota Prius generasi pertama kalau Anda ingat. Jadi ya rasanya jika Toyota menghadirkan mobil hybrid pada model-model terbarunya itu tentu akan seperti ini rasanya. Benar-benar tidak ada isu sama sekali dan kinerja pun baik sekali. Oke, untuk mesinnya dia ditenagai oleh mesin 2 NRVX Atkinson Cycle. Jadi mesin itu bertugas sebagai dua tugas mesin konvensionalnya, yaitu dia untuk mengisi daya baterai dan juga untuk menggerakkan roda ketika baterai itu tidak cukup atau ketika Anda melakukan akselerasi. Jadi mesin itu akan membantu juga ke putaran roda, dan ketika di putaran rendah itu yang bekerja hanya motor listriknya saja, dan di kecepatan tinggi motor listrik itu juga ada andilnya gitu untuk putaran roda. Dan untuk transisinya itu benar-benar tidak ada hal-hal yang gugup gitu loh, benar-benar halus. Tapi memang satu hal yang cukup terasa adalah ketika dari motor listrik ke mesin bensin seperti ini dan Anda melakukan akselerasi penuh misalkan seperti ini, itu raungan mesinnya memang cukup terdengar gitu ke dalam kabinnya. Tapi secara overall ini sistem hybridnya benar-benar hampir sempurna ya, benar-benar ya itulah sebuah hybrid yang diciptakan oleh pabrikan yang sudah terbiasa membuat mobil hybrid, bahkan 20 tahunan lebih sudah menciptakan mekanisme hybrid pada setiap modelnya ya, seperti ini rasanya. Dengan pengalaman panjang Toyota dalam pengembangan teknologi hybrid, tentu berbuah manis terhadap konsumsi bahan bakarnya. Ya, tentu efeknya adalah ke konsumsi bahan bakarnya ya. Untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Yaris Cross Hybrid ini berhasil mencatatkan angka 24 km per liter. Wow, yang artinya dia lebih irit dibandingkan mobil bermesin mungil sekalipun. Mobil hybrid manapun ini yang paling irit yang pernah kami tes. Kemudian untuk rute tol memang dia angkanya sedikit terbalik gitu jika dibandingkan dengan mobil biasanya. Biasanya itu untuk mobil lainnya rute tol itu pastinya jauh lebih irit dibandingkan rute dalam kota. Tapi di Yaris Cross Hybrid ini sedikit berbeda karena dia berhasil meraih angka 23,1 km per liter. Kenapa bisa begitu? Karena saat kecepatan tinggi seperti ini, misalkan saya berada di tol di kecepatan 90-100 km per jam, itu memang mesin bensin itu banyak sekali beroperasi. Dia untuk menggenerate daya ke baterainya, kemudian dia untuk menggerakkan rodanya, jika dibandingkan dengan motor listriknya yang kalau di dalam kota itu motor listrik itu benar-benar dia berperan sangat banyak gitu. Jadi mesin bensinnya justru dia tidak terlalu banyak beroperasi. Tapi still 23,1 km per liter itu angka yang sangat baik ya. Dan untuk mobil hybrid itu memang dia spesialisasinya di kecepatan 30-40 km per jam lah. Kami sudah mengetesnya di 30-40 km per jam. Mobil ini konsumsi bahan bakarnya mencapai 27 km per liter. Artinya ini mobil berbahan bakar bensin yang paling irit yang pernah Autodriver tes selama ini. Memiliki konsumsi BBM yang sangat-sangat irit, apakah performanya juga menggugah? Untuk performanya pun juga cukup baik menurut kami. Dengan 1500 cc bensin dipadukan dengan motor listrik,
Berdasarkan pengetesan kami 0 sampai 100 km per jam, mobil ini dapat meraih waktu 10,8 detik ya, yang artinya jika dibandingkan Hyundai Creta atau Honda HR-V 1500cc itu rasanya masih cukup outstanding figur akselerasinya. Yaris Cross juga dilengkapi dengan fitur ADAS Toyota Safety Sense. Lantas bagaimana kinerjanya? Pada tipe tertingginya, Yaris Cross ini dilengkapi dengan fitur radar ADAS Toyota Safety Sense. Dia cukup lengkap, ada blind spot monitoring, kemudian ada automatic high beam, ada lane departure warning, ada lane keeping assist, dan sampai ke adaptive cruise control. Dia masih lengkap. Tapi memang untuk Yaris Cross ini dia fitur radar TSS itu lebih sama dengan Toyota Vios, bukan dengan Toyota Kijang Innova Zenix atau dengan Foxy gitu. Jadi bedanya adalah dia tidak dilengkapi dengan sensor sonar, hanya ada sensor yang ada di bagian sini nih, kamera. Tapi kalau dibandingkan Toyota Vios, ini sebenarnya kinerja adaptive cruise controlnya cukup lebih baik gitu rasanya dibandingkan di Vios. Kalau di Vios itu dia menjaga jarak ke mobil depan itu agak jauh gitu. Itu terjadi juga di Race dan Vios ya. Kalau di mobil ini dia lebih dekat dengan mobil depan. Jadi rasanya kayak mobil yang sudah dilengkapi dengan sensor sonar yang ada di bagian bumper depan. Tapi yang menurut kami kurang menyenangkan adalah fitur lane keeping assist-nya. Ini coba saya operasikan lane keeping assist. Set. Nah ini sudah mulai lane keeping assist. Nah dia tuh benar-benar mengkoreksi itu benar-benar ketika sudah dekat dengan marka gitu. Jadi tidak stay di jalurnya, tapi benar-benar tuh. Jadi fitur si lane keeping assist itu agak samar gitu kinerjanya dengan fitur lane departure warning. Nih. Tuh dia mengkoreksi itu benar-benar kalau sudah dekat dengan ujung lajur gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Ini rasanya masih cukup positif karena sejatinya mobil-mobil modern itu harus sudah dilengkapi dengan fitur yang advance seperti ini. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah fitur pengaturan setir teleskopiknya. Sebenarnya ini udah enak, udah ada tilt, udah teleskopik pengaturan setir ya, tapi rasanya ketika lebih mundur lagi gitu, itu lebih enak lagi, pasti lebih fleksibel untuk berbagai postur tubuh manusia. Dan yang kedua adalah, ini saya nggak tahu ya kenapa terjadi lagi di Yaris Cross, padahal di Agya, di Agya waktu itu terakhir itu sudah lagi tidak ditemukan gitu, yaitu fitur drive mode-nya, di mana mode power dan mode eco itu bisa diaktifkan bersamaan. Jadi ini nggak tahu ini mode apa yang dipakai gitu loh. Padahal di AG itu udah nggak ada lagi yang seperti itu. Jadi hanya mode normal dan mode power saja. Rasanya itu lebih efektif, atau ya dipisah gitu, benar-benar eco dan power. Jadi tidak seperti ini bisa diaktifkan bersamaan. Dan mobil ini juga menyimpan beberapa detail-detail menarik. Oke, yang pertama adalah speaker yang dihasilkan oleh sistem entertainment-nya surprisingly good ya suaranya. Kenapa bisa saya katakan begitu? Karena rata-rata mobil Toyota itu speakernya biasa aja gitu suaranya. Tapi di mobil ini rasanya tuh cukup enak gitu didengar. Bahkan rasanya speaker ini lebih bagus dibandingkan milik Innova Zenix. Padahal bukan speaker dari aftermarket, ini speaker biasa ya. Tapi ya itu, kualitas suara cukup baik. Dan yang kedua adalah ini juga terjadi di mobil-mobil Toyota terbaru ya, yaitu elevasi di antara tombolnya ini yang berbeda gitu. Ini jika di detail dia beda gitu antara trip, back menu, kemudian ada voice recognition. Nah, mengecilkan dan menaikkan volume juga elevasi berbeda ini. Jadi kita tahu gitu, nggak perlu lagi ngelihat oh yang ini untuk mengecilkan, yang ini untuk menaikkan volume. Ya detail kecil tapi cukup berguna gitu jadinya. Dan yang ketiga adalah EV mode. Sebenarnya ini saya
harusnya sebutkan pada saat menjelaskan bagaimana mekanisme hybrid itu bekerja. Tapi ya nggak apa-apa saya jelaskan di sini. EV mode ini dia ada tombol di bagian kanannya ini. Nah, ketika Anda baterai itu cukup di atas kira-kira 3 bar, Anda bisa mengaktifkan EV mode ini dan mobil akan sepenuhnya bergerak dengan motor listrik, tidak mengandalkan mesin bensinnya. Tapi dengan catatan Anda tidak menekan pedal gas lebih dari 50% dan juga tidak pada kecepatan tinggi. Dan inilah kesimpulan dari Toyota Yaris Cross sebagai penantang baru di kelas compact SUV. Ya, secara kesimpulan, memang dengan hadirnya Yaris Cross ini menjadi berat bagi para rival-rivalnya seperti Hyundai HR-V, berat bagi Hyundai Creta, berat bagi Mitsubishi yang saat ini memang belum meluncurkan secara resmi mobil SUV compactnya yaitu SFC Concept. Mungkin akan berat bagi mereka karena ini adalah sebuah Toyota yang mengusung mesin hybrid gitu. sudah Toyota mesin hybrid pula gitu. Jadi wah, benar-benar sebuah inovasi menggebrak pasar SUV compact saat itu Toyota. Dan ketika Anda memilih sebuah SUV compact yang mengutamakan keiritan bahan bakar, fitur yang cukup lengkap, ruang interior yang cukup keren dengan atap panoramik seperti ini, ya mungkin Anda bisa memilih Toyota Yaris Cross ini. Tapi sebagai catatan, untuk versi hybrid ini memang dijual dengan harga yang cukup tinggi. Tidak sampai 450 juta sih, tapi ya rasanya ada gap dibandingkan dengan Hyundai Creta Prime, kemudian dengan HR-V SE. Ya, itu bisa Anda pertimbangkan lagi. Tapi ini mobil bahan bakarnya, konsumsinya, iritnya bukan main, dan ini menjadi mobil bermesin bensin yang masih menggendong mesin bensin dengan konsumsi bahan bakar teririt yang pernah kami tes. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Toyota Yaris Cross Hybrid 2023. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.